Shalom semua, kita membaca Yosua pasal 10 ayat 1 sampai 5. Demikian bunyi firman Tuhan. Pertempuran dekat Gibeon, Yosua merebut bagian selatan Kanaan. Ayat 1. Setelah terdengar oleh Adoni Zedek, Raja Yerusalem, bahwa Yosua telah merebut Ai dan telah menumpasnya seperti yang dilakukannya terhadap Yeriko dan terhadap rajanya. Demikianlah juga dilakukannya terhadap Ai dan terhadap rajanya. Bahwa penduduk kota Gibeon telah mengadakan ikatan persahabatan dengan orang Israel dan diam di tengah-tengah mereka. Ayat 2, maka sangat takutlah orang sebab Gibeon itu kota besar, seperti salah satu kota kerajaan, bahkan lebih besar dari Ai, dan semua orangnya adalah pahlawan. Ayat 3, sebab itu Adoni Zedek Raja Yerusalem menyuruh orang kepada Hoham Raja Hebron, kepada Piream Raja Yarmut, kepada Yipia Raja Lakhis, dan kepada Debir Raja Eglon mengatakan, ayat 4, datanglah kepadaku dan bantulah aku, supaya kita menggempur Gibeon, karena telah mengadakan ikatan persahabatan dengan Yosua dan orang Israel. Ayat 5, lalu kelima raja orang Amori itu berkumpul dan bergerak maju. Raja Yerusalem, Raja Hebron, Raja Yarmut, Raja Lakhis, dan Raja Eglon. Mereka berserta seluruh tentara mereka. Mereka berkemah mengepung Gibeon dan berperang melawannya. Amin. Ayat 6 sampai 10. Lalu orang-orang Gibeon itu menyuruh kepada Yosua ke tempat perkemahan di Gilgal mengatakan, jangan menarik tanganmu daripada hamba-hambamu ini. Datanglah dengan segera kepada kami. Lepaskanlah kami dan bantulah kami. Sebab semua raja orang Amori yang diam di pegunungan telah bergabung melawan kami. 7. Lalu Yosua bergerak maju dari Gilgal. Dia dan seluruh tentara yang bersama-sama dengan dia, semuanya pahlawan yang gagah perkasa. 8. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyerahkan mereka kepadamu. Tidak seorang pun dari mereka yang akan dapat bertahan menghadapi engkau. 9. Lalu Yosua menyerang mereka dengan tiba-tiba. Setelah semalam-malaman bergerak maju dari Gilgal. 10. Dan Tuhan mengacaukan mereka di depan orang Israel, sehingga Yosua menimbulkan kekalahan yang besar di antara mereka dekat Gibeon, mengejar mereka ke arah pendakian Bet Horon dan memukul mereka mundur sampai dekat Azeka dan Makeda. Amin. Ibu Dela, ayat 11. Ya ampun, sedang mereka melarikan diri di depan orang Israel dan baru di lereng Bet Horon. Maka Tuhan melempari mereka dengan batu-batu besar dari langit sampai ke Azeka, sehingga mereka mati. Yang mati kena hujan batu itu ada lebih banyak dari yang dibunuh oleh orang Israel dengan pedang. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan. Pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, matahari, berhentilah di atas Gibeon, dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak, sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam.
kira-kira sehari penuh. Belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian. Sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Kemudian Yosua dan seluruh orang Israel yang menyertainya pulang kembali ke tempat perkemahan di Gilgal. Amin. Ayat 16, kelima raja itu melarikan diri dan bersembunyi di dalam gua di Makeda. 17, kepada Yosua dikabarkan demikian. Kelima raja itu telah ditemukan bersembunyi di dalam gua di Makeda. 18, lalu berkatalah Yosua, gulingkanlah batu-batu yang besar di mulut gua itu dan tempatkanlah di sana orang untuk menjaga mereka. 19, tetapi janganlah kamu berhenti, kejarlah musuhmu dan bertambah barisan belakangnya, janganlah biarkan mereka masuk ke dalam kota-kota mereka, sebab Tuhan Allahmu menyerahkan mereka kepadamu. 20, setelah Yosua dan orang Israel selesai menimbulkan kekalahan yang besar sekali di antara mereka, sampai mereka dihancurkan sama sekali, beberapa orang dari mereka dapat lolos dan masuk ke kota-kota yang diperkuat. Amin. Termute, Sofi, nggak kedengeran. Oh, Heeh. mute ya? Iya, oke, baca lagi. Saya ulang ya, maaf Ya. Bu. Ayat 16. Baca kok tadi, Bu. Kedengaran? Oh, Iya kan 5 ayat, Bu. Iya, sudah selesai. Iya, Sofi, kedengaran. Oh, oke. Elizabeth ya berarti ya. Ayat berapa, Kak? 21. Yosua 10 ya, ayat 21. 21. Pulanglah seluruh bangsa itu dengan selamat kepada Yosua ke tempat perkemahan di Makeda. Tidak ada seorang pun yang berani melemparkan kata-kata ancaman terhadap orang Israel. Ayat 22. Kemudian berkatalah Yosua, bukalah mulut gua dan keluarkanlah kelima raja itu dari dalam dan bawa kepadaku. Ayat 23. Dilakukan oranglah demikian. Kelima raja itu dikeluarkan dari gua itu dan dibawa kepadanya Raja Yerusalem, Raja Hebron, Raja Yarmut, Raja Lakis, dan Raja Eglon. Ayat 24. Setelah raja-raja itu dikeluarkan dan dibawa kepada Yosua, maka Yosua pun memanggil semua orang Israel berkumpul dan berkata kepada para panglima tentara yang ikut berperang bersama-sama dengan dia, marilah dekat, taruhlah kakimu ke atas tengkuk raja-raja ini. Maka datanglah mereka dekat dan menaruh kakinya ke atas tengkuk raja-raja itu. Lalu berkatalah Yosua kepada mereka, janganlah takut dan janganlah tawar hati, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab secara itulah akan dilakukan Tuhan kepada semua musuhmu yang kamu perangi. Amin. Yosua 10 ayat 26. Sudah itu Yosua membunuh raja-raja itu dan menggantungkan mereka pada 5 tiang, dan mereka tinggal tergantung pada tiang-tiang itu sampai matahari terbenam. Ayat 27, tetapi menjelang matahari terbenam, atas perintah Yosua, mayat mereka diturunkan dari tiang-tiang itu dan dilemparkan ke dalam gua, tempat mereka bersembunyi. Lalu mulut gua itu ditutup orang dengan batu-batu besar yang masih ada sampai sekarang. Ayat 28, pada hari itu Joshua merebut Makeda dan kota itu dipukulnya dengan mata pedang. Yang rajanya kota itu juga rajanya kota itu dan semua makhluk yang ada di dalamnya ditempasnya. Tidak seorang pun yang dibiarkannya lolos. Dan Raja Makeda diperlakukannya seperti yang telah diperlakukannya
Raja Yeriko. Ayat 29, kemudian Joshua dengan seluruh Israel berjalan terus dan Makeda ke Libna, lalu memerangi Libna. Ayat 30, dan Tuhan menyerahkan kota itu juga kepada orang Israel beserta rajanya. Joshua memukul kota itu dan semua makhluk yang ada di dalamnya dengan mata pedang. Tidak ada seorang pun di dalamnya yang dibiarkannya lolos. Dan rajanya itu diperlakukan seperti telah diperlakukannya Raja Yeriko. Amin. Ayat 31. Kemudian Yosua dengan seluruh Israel berjalan terus dari Libna ke Lakis, lalu berkemah mengepung kota itu dan memeranginya. 32. Tuhan menyerahkan Lakis ke dalam tangan orang Israel. Mereka merebut kota itu pada hari kedua. Kota itu dan semua yang hidup di dalamnya dikalahkan dengan mata pedang, tepat seperti yang dilakukannya terhadap Libna. 33. Ketika itu Horam, Raja Geser, bergerak maju untuk membantu Lakis, tetapi Yosua menewaskan dia dan pasukannya, sehingga tidak ada seorang pun yang dibiarkannya lolos. 34. Kemudian Yosua dengan seluruh Israel berjalan terus dari Lakis ke Eglon. Lalu mereka berkemah mengepung kota itu dan memeranginya. 35. Mereka merebut kota itu pada hari itu juga dan mengalahkannya dengan mata pedang. Semua yang hidup di dalamnya dikhususkan untuk dimusnahkan pada hari itu, tepat seperti yang dilakukannya terhadap Lakis. Amin. Ayat 36. Kemudian Yosua dengan seluruh Israel bergerak maju dari Eglon ke Hebron, lalu berperang melawannya. 37. Negeri itu direbut mereka dan dipukul dengan mata pedang, juga rajanya dan segala kotanya dan semua makhluk yang ada di dalamnya. Tidak seorang pun yang dibiarkannya lolos tepat seperti yang dilakukannya terhadap Eglon. Kota itu dan semua makhluk yang ada di dalamnya ditumpasnya. 38. Kemudian Yosua dengan seluruh Israel kembali ke Debir, lalu berperang melawannya. 39. Negeri itu beserta rajanya dan segala kotanya direbutnya dan dipukul dengan mata pedang. Semua makhluk yang ada di dalamnya ditumpas mereka. Tidak seorang pun yang dibiarkannya lolos. Seperti yang dilakukannya terhadap Hebron, demikianlah dilakukan terhadap Debir beserta rajanya, sama seperti yang dilakukannya terhadap Libna beserta rajanya. 40. Demikianlah Yosua mengalahkan seluruh negeri itu, pegunungan, tanah Negeb, daerah bukit dan lereng gunung beserta semua raja mereka. Tidak seorang pun yang dibiarkannya lolos, tetapi ditumpasnya semua yang bernafas seperti yang diperintahkan Tuhan Allah Israel. Amin. Ibu Harmoni 41. Di unmute Bu Harmoni. Oke. Joshua 10 ayat 41. Joshua menewaskan mereka dari Kades Barnea sampai Gaza, juga seluruh tanah Goshen sampai Gibeon. 42. Semua raja ini dan negeri mereka telah dikalahkan Yosua sekaligus, sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan Allah Israel. Kemudian Joshua dengan seluruh Israel pulang kembali ke tempat perkemahan di Gilgal. Yosua 11, bagian utara Kanaan direbut. Setelah hal itu terdengar kepada Yabin, Raja Hajor, diutusnyalah orang kepada Yobab, Raja Madon, dan kepada Raja negeri Simron, kepada Raja negeri Asab. 2. Serta kepada raja-raja yang di sebelah utara, di pegunungan di Araba, Yordan, di sebelah selatan Kinerot, di daerah bukit dan di tanah bukit Dor di sebelah barat. Amin.
Bu Marina Kamagi, ayat 3. Ayat 3. Yosua 11 ayat 3. yakni raja-raja orang Kanaan di sebelah timur dan di sebelah barat, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Yebus di pegunungan, dan orang Hewi di kaki gunung Hermon di tanah Mispa. Kemudian keluarlah raja-raja ini bersama-sama semua tentaranya, amat banyak rakyat, seperti pasir di tepi laut banyaknya, beserta sangat banyak kuda dan kereta. Raja-raja ini bersekutu dan datang berkemah bersama-sama dekat mata air Merom untuk memerangi orang Israel. Lalu Tuhan berkata kepada Yosua, janganlah takut menghadapi mereka, sebab besok kira-kira waktu ini aku menyerahkan mereka mati terbunuh semuanya kepada orang Israel. Kuda mereka haruslah kamu lumpuhkan, dan kereta mereka haruslah kamu bakar dengan api. Lalu Yosua dengan seluruh tentaranya mendatangi mereka dengan tiba-tiba dekat mata air Merom dan menyerbu mereka. Amin. Ayat 8. Dan Tuhan menyerahkan mereka kepada orang Israel. Mereka dikalahkan dan dikejar sampai Sidon besar dan sampai Misrefot, Maim, dan sampai lembah Mizpah yang di sebelah timur. Demikianlah mereka dihancurkan sehingga tidak seorang pun dari mereka yang dibiarkan lolos. Ayat 9. Yosua melakukan terhadap mereka seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Kuda mereka dilumpuhkan dan kereta mereka dibakar dengan api. 10. Pada waktu itu Yosua kembali, direbutnya Hazor dan rajanya dibunuhnya dengan mata pedang, sebab Hazor pada waktu dahulu adalah yang terutama di antara segala kerajaan itu. Ayat 11, semua makhluk yang ada di dalamnya dibunuhnya dengan mata pedang sambil menumpas orang-orang itu. Tidak ada yang tinggal hidup dari semua yang bernafas, dan Hazor dibakarnya. Ayat 12, selanjutnya segala kota kepunyaan raja-raja itu dan semua rajanya dikalahkan Yosua dan dibunuhnya dengan mata pedang. Mereka ditumpasnya seperti yang diperintahkan Musa hamba Tuhan itu. Amin. Stella ayat 13. Ayat 13. Raja Eglon. Yosua 11 ayat 13. Tetapi orang Israel tidak membakar kota-kota itu yang didirikan di atas timbunan puing kota sebelumnya, kecuali Hazor yang dibakar oleh Yosua. 14. Semua barang dan ternak kota-kota itu dijarah oleh orang Israel, namun semua manusia ditewaskan dengan mata pedang sampai punah. Dari semua yang bernapas tidak ada yang dibiarkan hidup. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, hambanya itu, demikianlah diperintahkanlah Musa kepada Yosua, demikianlah juga dilakukan Yosua. Dia tidak mengabaikan apapun yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Terus. Ayat 16, Yosua merebut seluruh negeri itu, baik pegunungannya maupun seluruh tanah Negeb, seluruh tanah Goshen, Shefela, Araba, Yordan, dan pegunungan Israel dengan tanah rendahnya. Terus sampai 17. Mulai dari Gunung Kalak yang naik ke arah Seir sampai Baal-Gad di lembah Libanon di kaki gunung Hermon, semua raja wilayah itu ditangkapnya dan dibunuhnya. Amin. Ayat 18, lama Yosua melakukan perang melawan semua raja itu. Ayat 19, tidak ada satu kota pun yang mengadakan ikatan persahabatan dengan orang Israel, selain daripada orang Hewi yang diam di Gibeon itu. Semuanya telah direbut mereka dengan berperang. Ayat 20, karena Tuhan yang menyebabkan hati orang-orang itu menjadi keras, sehingga mereka berperang melawan orang Israel, supaya mereka ditumpas dan jangan dikasihani, tetapi dipunahkan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa.
Ayat 21, pada waktu itu Yosua datang dan melenyapkan orang Enak dari pegunungan, dari Hebron, Debir, dan Anak, dari seluruh pegunungan Yehuda, dan dari seluruh pegunungan Israel. Mereka dan kota-kota mereka ditumpas oleh Yosua. Ayat 22, tidak ada lagi orang Enak ditinggalkan hidup di negeri orang Israel. Hanya di Gaza, di Gad, dan di Asdod masih ada yang tertinggal. Amin. Ibu Michan, 23. Yosua pasal 12 ayat 23. Demikianlah Yosua merebut seluruh negeri itu sesuai dengan segala yang difirmankan Tuhan kepada Musa. Dan Yosua pun memberikan negeri itu kepada orang Israel menjadi milik pusaka mereka, menurut pembagian suku mereka. Lalu amanlah negeri itu dan berhenti dari perang. 12. Ya, lanjut Bu, 5 ayat. Raja-raja yang kalah. Inilah raja-raja negeri yang dikalahkan oleh orang Israel dan yang negerinya diduduki mereka di seberang Yordan ke arah matahari terbit. Dari sungai Amon sampai gunung Hermon, serta seluruh Araba Yordan ke arah timur. 2. Yakni Sihon, raja orang Amori, dan yang diam di Hebron, Hesibron, yang memerintah atas suatu daerah dari Aroer, yang letaknya di tepi sungai Amon pada pertengahan sungai itu, ditambah setengah Gilead sampai sungai Yabok, batas daerah Bani Amon. 3. Dan atas Araba, Yordan sampai sebelah timur danau Kinerot dan sampai sebelah timur laut Araba, yakni laut Asin ke arah Bet Yesimot dan ke arah selatan sampai kaki lereng-lereng gunung Pisgah. Lanjut ya. 4. Selanjutnya daerah Og, Raja Basan, seorang dari sisa-sisa orang Refaim. Raja ini diam di Asitarot dan di Edrei. Amin, Bu. Oh, amin, ya. Ya. Lanjut Heni. Bu Heni, Yosua 12 ayat 5 sampai 5 ke bawah. Ya. Sampai mana tadi? Bentar. Ayat 5 ya. Raja ini diam di Asitarot dan di Edrei dan memerintah atas gunung Hermon, atas Salka dan atas seluruh Basan sampai daerah orang Gesur dan orang Maka dan atas setengah Gilead sampai daerah Sihon Raja Hesibon. Ayat 6. Musa hamba Tuhan itu beserta orang Israel telah mengalahkan mereka, dan Musa hamba Tuhan itu telah memberikan daerah itu kepada orang Ruben, orang Gad, dan suku Manasye yang setengah itu menjadi milik mereka. Ayat 7. Inilah raja negeri yang dikalahkan oleh Yosua dan oleh orang Israel di sebelah barat sungai Yordan, dan dari Baal-Gad di lembah gunung Libanon sampai pegunungan gundul yang mendaki ke arah Seir. Negeri ini diberikan Yosua kepada suku-suku Israel menjadi miliknya. Menurut pembagiannya, di pegunungan, di daerah bukit, di Araba Yordan, di lereng gunung, di padang gurun, dan di tanah Negeb, yakni di negeri orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Peris, orang Hewi, dan orang Yebus. Ayat 9. Raja negeri Yeriko 1. Raja negeri Ai di sebelah Betel 1. Raja negeri Yerusalem, Raja negeri Hebron,
Raja negeri Yarmut, Raja negeri Amin. Sampai 5 ayat nih. Sampai 5 Oke, ayat 5. amin. Ini udah yang mana terakhir ini? 11. Oh, 11 Sekarang ya. 12. Oke, Ya. lanjut Bu Kla. Ayat Rahayu, 12. sorry. Ya. Raja negeri Eglon 1. Raja negeri Geser 1. 13 Raja negeri Debir 1. Raja negeri Geder 1. 14. Raja negeri Horma 1. Raja negeri Arad 1. 15. Raja negeri Libna 1. Raja negeri Adulam 1. 16 Raja negeri Makeda 1. Raja negeri Betel 1. Amin. Ibu Kla. Ayat 17 ya. Ya, ayat 17. Raja negeri Tapua 1. Raja negeri Heler 1. Ayat bentar, mataku nggak kelihatan nih. Ayat 17, ayat 18. Raja negeri Al-Afex 1. Raja negeri Lasanon 1. Raja negeri Madon 1. Raja negeri Hasor 1. Raja negeri Simron Meron 1. Raja negeri Aksaf 1. Raja negeri Tahnah 1. Raja negeri Megiddo 1. Raja negeri Kades 1. Raja negeri Yoneam di dekat Gunung Karmel 1. Raja negeri Dor di tanah Bukit Dor 1. Raja negeri Goyim di Galilea 1. Raja negeri Tirsa 1. Jadi jumlah semua raja itu 31 orang. Amin. 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 Baik, terima kasih Bu Ibu ya. Jadi ada ibu-ibu yang tidak kebagian baca Alkitab, tidak apa-apa ya. Kita sudah selesai membaca pasal 10 sampai 12. Kita akan bersaat teduh dengan diiringi oleh musik rohani. Kita meminta tuntunan Roh Kudus untuk menanamkan suatu rema yang siap dibagikan dan saya percaya itu akan menjadi berkat bagi kita bersama. Baik, saya saat teduh mulai ibu-ibu ya, saya akan bagikan musik rohaninya.
Baik ibu-ibu, saat teduh sudah selesai. Apakah ada ibu-ibu yang mau berbagi berkat melalui rema ataupun kesaksian? Dipersilahkan. Siapa yang mau membuka duluan? Silahkan. Ibu Dede mau membuka duluan atau Esther kali? Bu Misyan, ibu-ibu lain, Bu Eti atau Rahayu yang punya berbagi rema, silahkan. Ini teh memang ditutup semua ya atau di saya aja gitu? Enggak, Bu, ditutup. Kayaknya sinyal di aku rada kurang bagus Ya, nih. kalau sinyal kurang Udah bagus dibuka, udah memang dibuka. lebih baik tutup. Ya. Silakan, siapa yang mau berbagi Ini rema? Bu Eti duluan deh, sok boleh silahkan. Bu Dede. Bu Dede dulu ya, baru nanti Bu Eti, aku spotlight. Oke, sorry tadi aku masuknya telat, tadi ada adik saya baru datang, ngobrol dulu sebentar. Ini saya baca dari Yosua 10 ya. Yosua 10 dimulai dari ayat 10 sampai ke 15. Terus ada yang luar biasanya, tadi saya sempat di ini juga. Tuhan yang berperang, padahal di situ sebenarnya orangnya satu orang Israel, satu orang Yerusalem, ya terjadi perpecahan kan. Kemudian Tuhan sendiri yang berperang karena di situ ada Yosua. Kan kalau misalnya kita lihat Yosua itu adalah gambarannya Yesus gitu kan pada masa perjanjian baru. Terus di sini dikatakan lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari itu di ayat 12. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, matahari berhentilah di atas Gibeon dan engkau bulan di atas lembah Ayalon, dan itu terjadi. Dan terus dikatakan ini tuh belum pernah ada kejadian seperti itu di ayat 14, belum pernah ada hari seperti itu baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian. Sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Bahkan dikatakan Tuhan sendiri yang membuat di ayat 11-nya yang mati kena hujan batu itu lebih banyak daripada yang dibunuh oleh orang Israel. Jadi kalau misalnya kita perhatikan ketika Tuhan ada di pihak kita, benar ya, Tuhan ketika ada di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Jadi dengan kata lain, meskipun itu istilahnya sepertinya gitu kayak perang saudara gitu, tapi dikatakan ketika Tuhan ada di pihak Yosua, gak ada yang bisa menghalangi Tuhan untuk melakukan segala sesuatu sampai dikatakan Tuhan sendiri yang bertindak gitu. Hujan batu itu kan atas prakarsanya Tuhan. Hujan Ya. batu itu diturunkan bukan oleh manusia tapi oleh Tuhan. Dan itu sama seperti halnya penghukuman kepada orang yang berdosa di Israel. Ketika ada orang yang berzina, ketika ada orang yang berdosa, itu dilempari batu. Dan Tuhan itu meng-ACC gitu ya. Tuhan meng-ACC itu karena di sini yang Tuhan lihat adalah Yosua. Karena Yosua memperkenan Tuhan, makanya Tuhan berlaku sama seperti halnya ketika Tuhan memperkenan Musa. Yang bikin saya merinding adalah ketika Tuhan hatinya terpaut kepada seseorang, maka doa orang itu langsung bisa didengar Tuhan, dan Tuhan bertindak atas nama orang itu. Bahkan sampai dikatakan, matahari berhenti, bulan pun tidak bergerak. Itu adalah hari terpanjang. Itu adalah hari terpanjang sepanjang sejarah, dan itu tidak pernah kejadian lagi. Ya maksudnya, dengan kata lain, di hadapan orang Israel Yosua mengatakan seperti itu, Yosua juga mempertaruhkan namanya ya. Yosua mempertaruhkan namanya karena dia tahu siapa Tuhan yang dia sembah. Jadi ada satu komitmen yang kuat antara Yosua dengan Tuhan, satu keterikatan yang kuat antara Tuhan juga dengan Yosua. Jadi dengan kata lain, kalau misalnya Tuhan sudah yes kepada orang itu, maka bagi Tuhan apapun yang dikatakan orang itu nggak ada yang bisa ngelawan, nggak ada yang bisa membatalkan gitu. Jadi di sini disebutkan sampai akhirnya kelima raja itu melarikan diri dan bersembunyi di dalam gua di Makeda. Amazing ya, buat saya ini benar-benar menggetarkan saya. Saya hanya bilang ini Tuhan, apapun yang dikatakan manusia Tuhan bisa dengar, Tuhan bisa jawab. Kalau orang itu memang benar-benar memperkenan Tuhan dan menyukakan hati Tuhan. Itu aja mungkin Bu Joli, makasih. Baik, terima kasih Bu Dede ya, sangat memberkati ya. Jadi ketika hati Tuhan sudah terpaut pada seseorang, wah, itu tahu sendiri kan bagaimana
Tuhanlah yang bertindak ya. Nah, kita Iya, juga ngeri-ngeri ingin sedap ini. iya. Ngeri-ngeri sedap ini. Terima kasih ya Bu Dede ya. Iya, Baik, sama-sama Bu. selanjutnya eh, Bu Eti silakan. Saya nyambung dari Bu Dede tadi. Aha. Ketika Tuhan berperang membantu Yosua melemparkan batu-batu besar dari langit sampai ke Azeka sehingga mereka mati. Ini kan perbuatan yang luar biasa ya, yang tak terpikirkan oleh Yosua barangkali ya, karena lebih banyak mati yang dibunuh batu-batu yang dari langit daripada yang dihunus pedang gitu. Dan saya juga merasa takjub sekali, wih, kalau sudah Tuhan turun tangan, tidak ada yang sampai bisa menahan amarah segala kekuatannya gitu ya. Dan di ayat 12 juga ketika Yosua berdoa kepada Tuhan di hadapan Tuhan, matahari berhentilah, bulan berhentilah. Berhenti tuh sampai dendam mereka terselesaikan atas segala perang tersebut. Dan saya takjub juga ya kalau kita ngelihat keadaan yang seperti itu, kayak saat ini aja Israel dengan Hamas ini. Banyak sekali yang berkata begini, berkata begitu. Tapi kalau kehendak Tuhan, rencana Tuhan yang bekerja atas Israel, kita mau ngomong apa? Kita hanya bisa melihat, menyaksikan bahwa perbuatan Tuhan itu ada, nyata, yang tidak bisa dibantah. Dan ini di firman Tuhan langsung malah dari langit. Kayaknya bom-bom yang dari atas langit juga diturunkan Tuhan. Kalau Israel sedang berperang dengan siapa gitu. Ya saya takjub juga ini dengan perbuatan Tuhan yang luar biasa. Dan itu yang tidak akan pernah kita lihat sepanjang masa dari belakang dan ke depannya lagi. Di sini sudah dituliskan tidak akan ada lagi yang seperti ini. Bulan berhenti, matahari berhenti. Luar biasa. Terima kasih Bu Joli. Iya, terima kasih Bu Eti. Dahsyat ya Yosua ya. Bisa memberhentikan pemerintah. Berhentilah. Luar biasa ya kalau begitu tadi ya, menyambung Bu Dede. Kalau Tuhan sudah berkenan ya kepada seseorang, maka ya itu tadi, apapun pasti akan dia dengarkan ya. Hatinya sudah terpaut dengan seseorang. Tuhan pasti bertindak, bahkan matahari pun tunduk, berhenti. Begitu luar biasa memang. Baik, ada lagi mungkin yang Ibu mau sharing? Bu Esther, Rahayu, Sofi, Bu Harmoni, Nace, Bu Heni, Bu Mensi, Bu Dela, Ibu Marina, Ibu Lingling, Stella, Ance, Lilik, silakan kalau ada yang mau sharing. Rahayu mau sharing? Oh ini, ayo Ida dulu. Nih, Ida dulu yuk. Ini masih nyambung ya sama Bu Dede Ya, sama Bu Iti tadi. boleh, silakan. Ini memang sangat luar biasa ya. Tadi pas pas musik untuk Rema itu saya langsung fokus ke hujan es sama matahari dan bulan yang berhenti. Terus setelah itu saya langsung searching cari, tapi memang tidak ada lagi peristiwa setelah itu, kejadian itu. Dan sampai saya cari kok nggak ada lagi ya sampai sekarang. Dan itu memang terjadi saat pas peperangan Yosua itu. Dan kejadian itu pun tidak terjadi lagi. Dan saya lihat di sini bahwa memang pernyataan Tuhan itu sungguh luar biasa ya, dan sungguh sangat dahsyat. Dan dilihat itu ada doa Yosua berdoa minta Tuhan supaya bulan dan matahari berhenti. Dan saya melihat di sini bahwa kuasa doa itu memang tidak main-main ya. Jadi kalau kita lihat doa itu cuman kayak sebagai kayak kata-kata ucapan pokoknya sebuah kalimat lah. Tapi kalau kita melihat bahwa setiap perkataan yang kita ucapkan itu ada kuasanya. Amin. Saat itu
setelah Yusuf berdoa itu pun terjadi, dan itu sangat luar biasa ya. Yang tadi saya dengar dari Bu Dede bilang, ketika Tuhan sudah berpihak kepada kita, tidak ada yang bisa melawan. Dan luar biasa, beberapa hari yang lalu itu saat teduh itu ada beberapa pergumulan itu, jadi saya lagi berdoa, saya lagi pujian penyembahan, terus Tuhan ingatkan, kan saya sebelum saat teduh itu saya lagi lihat TikTok, terus itu ada sebuah peristiwa yang dimana ada salah satu anak artis yang lagi kena masalah hukum, dan itu yang saya lihat di situ bapaknya itu yang maju sebagai garda terdepan, maju dengan wajah yang tenang menghadapi masalah yang begitu luar biasa. Dan kalau kita melihat itu masalah yang sangat mungkin ya memalukan bagi keluarga lah, tapi bapaknya dengan tenang menggandeng anaknya maju untuk menghadapi masalah tersebut. Dan saya melihat bahwa bapak yang di dunia aja bisa segitu hebatnya, bisa mendampingi anaknya dengan hati yang tenang. Kenapa? Apalagi Bapak kita yang di surga. Amin. Ketika kita ada pergumulan apapun, kita percaya bahwa Bapak kita ada. Dia Tuhan yang akan berjalan di depan kita. Jadi ketika ada masalah, kita jangan lari ke mencari masalah di luar, jalan keluar sendiri, tapi kita fokus kembali kepada Tuhan. Itu aja dari saya. Yes, amin. Terima kasih ya, Dorea Kaban. Ida, terima kasih ya atas nama Dorea. Iya, terima kasih untuk sharingnya. Amin. Ada lagi kah yang mau? Oh ya, Rahayu tadi mau berbagi rema ya. Silakan Rahayu. Terima kasih. Ya, yang saya dapat di Yosua pasal 11 ya. Kemenangan orang Israel ayat 20. Karena Tuhan yang menyebabkan hati orang-orang menjadi keras, sehingga mereka berperang melawan orang Israel, supaya mereka ditumpas dan jangan dikasihani, tetapi dipunahkan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ya, kita adalah Israel. Jadi kita Kristen, jangan sampai ditumpahkan, jangan dikeraskan hati kita. Kita minta roh kelembutan. Contohnya saat kita disuruh, kita mendengar Roh Kudus untuk datanglah menyembah, rasa damai sejahtera ingin menyembah, tetapi karena pekerjaan, karena sesuatu aktivitas yang kita lakukan, tetapi kita tidak melakukan apa yang Tuhan suruh, yaitu Tuhan gerakkan hati kita untuk menyembah, tetapi kita tidak melakukan, malah melakukan aktivitas lain, itu sama saja kita tidak mentaati firman Tuhan ya. Dalam konteks Tuhan sudah ngasih alarm, tetapi anakku kok tidak menyukakan, menyenangkan hatiku. Jadi kita bangsa Israel tuh kita ya, apalagi saat ini Israel juga ditumpas ya. Ini adalah di Alkitab Wahyu itu sudah sedang digenapi, di Israel sekarang sedang diserang. Jadi kita sebagai orang Israel dalam firman Tuhan, jangan sampai kita ditumpas, jangan sampai kita merasa nyaman, karena akhir-akhir ini dunia ini semakin jahat. Jadi kita dengar-dengaran akan Tuhan, firman Tuhan menyatakan jangan keraskan, nanti kita ditumpas dan dihabiskan. Orang enak saja ditumpas sama Tuhan. Dia merasa sudah diberkati Tuhan secara finansial, secara rohani, punya nubuatan, punya karunia, tetapi dia ditumpas karena apa? Dalam firman Tuhan, aku sudah menyembuhkan demi namamu. Aku sudah melakukan apa maksudnya aku sudah menyembuhkan demi namamu. Tapi Tuhan menyatakan, ialah engkau pembuat kejahatan. Jadi saat kita melakukan kesembuhan itu, kita murni apa enggak? Atau kita mencari sanjungan, atau kita mencari pujian, atau kita memuliakan nama Tuhan. Karena semua itu dari Tuhan dan untuk Tuhan. Dan jadi jangan sampai kita dipunahkan, jangan sampai kita ditumpas habis-habisan ya. Dalam firman ini kan Israel tidak menikmati tanah perjanjian ya, yang menikmati Yosua. Jangan sampai tanah perjanjian itu kita tidak menikmati di akhir hidup kita
Saat kita sudah dikaruniai, apalagi kita sudah masuk kelas ya, sudah dapat karunia, dapat nubuatan, jangan bangga dengan itu. Tetapi karakter kita gimana, keseharian kita, apakah mencerminkan karakter Kristus, apakah kita sudah memberitakan Injil kebenaran firman Tuhan. Jadi firman ini adalah hidup dan Tuhan berbicara. Intinya, jadilah saksi Kristus, jadilah Yosua yang taat setia, jangan merasa nyaman, jangan merasa dengan apa yang keadaan kita sudah enak, jangan sampai, karena peperangan kita tuh di alam roh. Lawan kita bukan darah dan daging, tetapi penguasa-penguasa di udara. Lawan kita tuh di pikiran dan hati. Jadi kita minta kemenangan dari Tuhan ya. Kemenangan itu pasti kita dapatkan selama kita punya hubungan intim dengan Tuhan. Kalau kita saat diproses Tuhan, kita merasa loyo dan tidak ada sesuatu tindakan secara roh ya, apalagi baca firman aja sudah males, cara nyembah aja sudah ogah-ogahan, yang di depan masalah yang dihadapi saja tidak selesai-selesai, tetapi Tuhan, datanglah kepadaku, datanglah. Aku akan memberikan kemenangan, lebih dari pemenang. Kita adalah lebih dari pemenang. Jadi Tuhan mengingatkan aku kemenangan-kemenangan orang Israel. Kita adalah kita pemenang, lebih dari pemenang. Itu yang saya dapatkan. Terima kasih Bu Juli. Amin, mantap ya Bu Rahayu ya, komplit. Kita adalah pemenang. Yes. Jadi kita jangan kerasin hati ya ibu-ibu ya, supaya apa tadi katanya Bu, di sini dikatakan ya, supaya jangan kita ditumpas, dipunahkan, seperti itu ya. Kita harus mulai memang taat seperti halnya Yosua. Baik, ada lagi? Mungkin ibu-ibu yang mau berbagi rema? Baik, saya ya. Sebelum nanti kita berkenalan. Ya, baik. Kalau saya memang dari menyambung Bu Rahayu sih ya. Saya menyambung Bu Rahayu di Yosua 11 itu mengenai kemenangan orang Israel ya. Di ayat 16, demikianlah Yosua merebut seluruh negeri. Nah, satu merebut seluruh negeri. Terus yang ke-17, di bawahnya semua raja ditangkap dan dibunuhnya. Seperti itu. Jadi di Yosua 11 ayat 16 ini, saya melihat bahwa di sini Tuhan membuat Israel itu menjadi penguasa wilayah ya gitu. Dan dari cerita ini, dari sejarah ini kita bisa melihat bagaimana kisah Israel ini akhirnya berakhir bahagia gitu. Tetapi kita yang di sini sudah membaca bagaimana sih perjalanan orang Israel itu ya sebelum mereka sampai ke sini. Nah, perjalanan mereka itu penuh dengan petualang ya, penuh dengan petualang, suka duka, bersungut-sungut, bahkan mereka juga mengalami yang namanya menyembah Allah lain, bagaimana Allah Tuhan murka kepada mereka. Tetapi ada satu yang sama ya. Ada satu yang sama sehingga mereka bisa berakhir bahagia di sini, itu adalah apa? Di situ yang sama itu dari dulu sampai saat ini Tuhan itu terus beserta Israel ya. Jadi Tuhan tidak meninggalkan Israel. Walaupun mereka Tuhan pernah dibuat murka oleh Israel, Tuhan itu tetap setia gitu ya. Dia tetap setia dengan segala situasi. Nah, itu juga kalau kita lihat, kita refleksikan diri kita itu juga sama ya. Jadi hidup kita ini kan pasti juga mengalami liku-liku, jatuh, naik, kemudian dijatuhkan lagi. Sama seperti Israel gitu ya. Nah, memang Tuhan itu menerpa kita sebenarnya. Bagaimana sih perjalanan Israel dulu sampai sekarang, kita sudah sama-sama membaca gitu ya. Tidak mudah, tidak gampang gitu. Nah, itu juga dengan hidup kita gitu. Tetapi di sini ternyata apa? Berakhir dengan kemenangan-kemenangan orang Israel. Nah, itu Tuhan juga tetap setia walaupun sudah pernah dimurka, itu juga saya pikir begitu, iya ya, sama ya. Padahal saya tuh orangnya ya begini gitu kan. Tetapi apa? Tuhan tetap setia. Dia tetap ada ketika saya butuh gitu kan. Dia tidak kemana-mana gitu. Jadi dalam segala situasi seperti apapun benturan-benturan yang dihadapi, memang kita harus bertahan gitu. Nah, ketika kita terus bertahan dan bersandar kepada Tuhan,
Dan seperti yang tadi kata Bu Dede ya, tadi saya catat, eh, apa namanya, kita eh, apa ya, terus taat pada Tuhan seperti itu, apalagi ketika Tuhan sudah berkenan kepada kita, nah kemenangan-kemenangan pun akan kita peroleh. Seperti halnya orang Israel, demikian juga hidup kita. Ya, kita akan mengalami yang namanya sukacita, kebahagiaan gitu ya, di pada akhir pertandingan kita, pertandingan hidup kita ini nanti. Seperti itu kalau dari saya, Ibu-ibu. Silakan ada yang lain? Baik, kalau tidak ada ibu-ibu, kita kenalan dulu ya. Ini ada Ibu, mana Ibu Heni? Tadi Bu Heni mungkin bisa kenalan sama Ibu Mician dulu ya. Ibu Mician mungkin bisa kenalan, bertegur Ya, sapa sama ibu-ibu lain. Silakan Ibu halo, Mician. Bu. Saya baru pertama kali ikut nih. Ini Iya, dapat dari Bu Nace yang kasih ya. oh Bu Nace ya. Ya. Ibu Mician tinggal di mana? Saya di Bangka, di Oh, Sungai Liat. oh ya, selamat bergabung ya Bu Mician ya. Sama-sama Bu, makasih ya. Iya. Senang ketemu orang Bangka. Senang, siapa tahu kita bisa ke Bangka ya, terbang ke sana, ke Sumatera. Bergabung Ibu Mecian. Selamat bergabung Ibu Mician. Tempat pariwisatanya bagus-bagus loh di sini di Bangka. Oh iya ya, Oh, ya kami wah, datang. senang banget kita. Nanti kita bisa apa ber berjalan-jalan ke sana sambil pelayanan. Terima kasih Bu Mician ya bergabung. Kami senang ada orang Bangka di sini. Baik Ibu Heni, Bu Heni mungkin bisa kenalan, bisa buka. Silakan kenalan. Salam, Shalom. salam. Saya Heni dari Kalasan, Jogja. Jogja, ya, Nah, ini ada Jogja. Sophie. Sophie ada teman baru nih. Dari Jogja. Klaten. Mukanya juga mirip Bu Sophie ya. Sleman. Terus? Udah ada Iya. kembarannya, Sofi. Oh, dari Prambanan apa Jogja? Klaten. Sophie Oh, Klaten. Klaten. Yang Prambanan Bu siapa? Bu Eti. Bu Eti lagi. Wah, Bu Ika. Bu Tia. Dia nggak masuk hari ini. iya ya. Kalau siapa Bu Heni apa Kak Heni? Iya. Panggilnya. Oh, Heni Mbak. enggak. Mbak Heni. Tinggalnya sebelah mana Kak? Nah, Mana? Tinggalnya di sebelah mana? sebelah mana? Kalasan itu di Oh, Bogem. tahu. Iya, tahu. Bogem, Proliman Bogem ke utara. Iya, iya. Dekat Jogja ya. Kalau saya masih Mbaknya? jauh. Klaten kota, jadinya agak jauh, Kak. Oh, Klaten kota ya. Oh. Wah, Ibu sangat. Sandra kemana Ibu Sandra? Ibu Sandra. Sama-sama orang Solo ya. Dia izin hari ini ada rapat. Sibuk Mbak Ya, Eti. Sibuk ya. ya. Kasih Bu Joli sudah mengundang semuanya. Terima kasih. Bisa ikut. Sama-sama. Senang berkenalan dengan orang Kenalan. Jogja, Nanti orang kalau ke Jogja Bangka. kita sudah banyak teman. Ya, betul. Iya. Sudah ada Sama- di seluruh Indonesia, mantap Iya, tuh. mantap. Kalau Dela Aduh. udah ya kemarin ya, Bu Dela ya, dia tinggal di Bali. Sudah ya? Ini Dela Natania ini tinggal di Bali. Anca juga sudah pernah ya? Sudah pernah. Anca Ibu coba Anca, Resti. yang belum pernah kenalan. Sudah kayaknya. Iya dong, mana? Nah, ini Dela. Halo Dela. Halo. Halo. Itu mamanya Dela. Halo. Iya, halo. Selamat malam semuanya. Malam juga. Iya. Halo Bu Dela. Iya, ibu-ibu, ada lagi nggak yang baru? Ibu-ibu, saya mau share, kita ada deklarasi untuk kota kita, ya. Terus kita doa tutup ya, sebentar. Yuk. Di mana ya? Sebentar.
Nah, lihat. Sebentar, saya masih harus cari cara membukanya. Deklarasi. Deklarasi 1. Sama deklarasi 2. Saya percaya loh. Gimana sih? Sebentar. Oke. Ini kelihatan nggak ya? Sebentar ya. Share. Kalau saya buka ini kelihatan nggak? Kurang gede, Bu. Ini kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Kurang. Hah? Masih belum, masih loading. Loading. Nih, Masih nggak kelihatan ya? Nggak Kecil. kelihatan. Kecil. Kecil. Ah. Nggak ada kata-katanya, cuma deklarasi gitu tok. Ya, belum kebuka. Oh, Enggak. Mas. gimana cara saya? Bu Joli bisa bukanya pakai Google Doc, Bu. Atau ini kelihatan? belum. Oh ya. Doa Sudah. bagi kota dan bangsa. Iya, kota Ya. dan bangsa. Kan tahu sendiri keadaan kita sekarang kan. Sebenarnya ada Ya. 2 sih. Nah, nggak apa-apa deh, nanti saya ambil 1 lagi. Ini kelihatan besar. Gede, udah Ya. besar, Bu. Sudah, Bu. Kita sama-sama ya. Ini dari saya ini. Mari ucapkan bersama dengan iman doa ini di hadapan Tuhan. Jadi kita baca 1, 2, 3 dengan tegas ya. Kita sama-sama Ya, baca oke. ya. 1, Baik. 2, 3. Saya percaya Saya percaya kota di mana Kota di mana saya tinggal diberkati perekonomiannya dan menjadi kota yang makmur. Amin. Saya percaya Amin. Saya percaya kota di mana saya tinggal penuh damai. damai sejahtera. Amin. Saya Saya percaya percaya pemerintahan di mana saya tinggal bersih dan praktis dan dari menjadi pemerintahan dan mensejahterakan penduduknya. Amin. Amin. Bentar, 1 lagi. Ya. Nah, ini 4. Sama-sama lagi yuk. Belum. Saya percaya Kota di mana saya tinggal mengalami pertobatan Mengalami pertobatan dan banyak kaya jiwa-jiwa jiwa-jiwa diselamatkan. Yes, Amin. terjadi. Saya percaya Saya percaya warga negara Indonesia menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Amin, 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 amin. Amin. ya, jadi kita berdeklarasi untuk daerah-daerah dan wilayah kita ya Bu Ibu ya. Kita akan deklarasikan lagi besok ketika kita membaca firman. Baik Ibu-Ibu, sekarang kita akan berdoa, doa tutup. Si Dela tadi, oh ya, kita juga doakan untuk Dela ya. Jadi Dela sebenarnya udah pernah didoakan juga dengan mungkin ada yang pernah ikut Pak Yo di sini ya. Dela sakit apa ya Bu ya? Down syndrome ya? Sakit apa Delanya? Autis, Bu. Oh ya, autis, sorry. Iya, jadi Dela kan autis ya. Jadi Dela autis, terus Ibu Resti juga di sini ada ya. Mungkin ibu-ibu sudah ada yang tahu ya Bu Resti ya. Ibu Resti juga mengalami sakit ya, sehingga ketika bicara lama tuh tangannya juga nih ya Bu Resti ya. Jadi tangan tubuhnya juga apa? Ya mengalami kelemahan tubuh lah seperti itu. Lalu Lili mungkin Lili juga sedang terapi ya karena terapi untuk kanker serviks kalau nggak salah seperti itu ya Lili ya. Jadi kita akan mendoakan. Nah mungkin ibu-ibu kita sudah biasa belum mendoakan sama-sama. Jadi kita bersama-sama
mengeluarkan bersama-sama suara untuk mendoakan tiga ya. Jadi Dela, Ibu Resti dan Lili ya, kita mendoakan kesembuhan mereka. Jadi kita sama-sama buka mic, terus kita sama-sama tumpang tangan, kita berdoa untuk Dela dulu ya. Bu Dela sakit apa? Autis. Jadi Autis. Dela autis, sedangkan Ibu Resti. Ibu Resti Sebenarnya saya juga agak susah mendeskripsikan Bu Resti sakit apa ya, tapi mungkin Resti bisa cerita sakitnya. Di unmute. Sakit. Awalnya divonis dokter sakit tiroid, tapi nggak kelihatan tiroidnya. Dan sekarang suara saya susah keluar. Suara Yesus, Tuhan, suara Yesus. Memang susah. Suara Dan Yesus. tulang-tulang saya lemah. Oh, Tuhan tolong. Kalau jalan gampang capek. Oke. Ya, Bu. Ya, jadi itu ya, Resti ya. Terus yang Lili, pemulihan untuk kesehatannya yang sebelumnya mengalami kanker serviks ya. Jadi kita sama-sama kita dengan iman, kita akan doakan Dela dulu ya. Nanti setelah kita selesai dengan Dela, kita sama-sama lagi dengan iman, kita tumpang tangan untuk Ibu Resti. Setelah dengan Ibu Resti, kita sama-sama lagi tumpang tangan untuk Ibu Lili ya. Oke, baik. Kita mari buka mic bersama-sama dengan iman, kita berkonsentrasi untuk berdoa dengan Dela. Mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bila berikan kami percaya Tuhan aku percayakan autis pergi, dia seperti anak-anak yang lain. Mereka Engkaulah yang memberi kesembuhan kepada Dela ya Bapa. Tuhan, anak seperti yang Tuhan Engkau berikan teman yang terbaik. Pulihkan Bapa seperti anak-anak lainnya. Aku perintahkan autis pergi, berikan anak yang luar biasa, anak yang ini adalah anak yang kau berikan kepada mama yang menjadi berkat, menjadi saksimu. Tuhan tinggal dalam hidup Dela. Kami percaya jamah Dela di dalam nama Tuhan. Semua sudah selesai. Tidak ada sakit penyakit. Autis sudah pergi. Normal, Dela hidup dengan normal. Dela seperti anak-anak yang lain. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus terjadi kesembuhan. Terjadi kesembuhan pada Dela. Amin. Amin. Tuhan. Amin. Amin. Tuhan sembuhkan Dela ya dalam nama Tuhan Yesus. Baik ibu-ibu, kita tempangkan tangan lagi untuk Ibu Resti. Kita sama-sama bersuara untuk kesembuhan Ibu Resti. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tupang ya Bapak. Kami percaya Bapak kuasa roh yang Engkau menjadikan yang benar-benar lebih mengandalkan Engkau Tuhan. Aku perintahkan lidahnya tubuhnya itu Tuhan, bisa berbicara dengan jelas, juga berikan tulang-tulang baru dalam tangannya Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, segala sakit penyakit yang sudah pergi, Engkau gantikan yang baru, dan tidak ada yang tersembunyi darimu. Bukan iman sebesar biji sesame itu Bapak, supaya Tuhan benar-benar Engkau sembuhkan dari segala sakit penyakit, caranya normal, caranya normal, dan tidak berbakat, dan seluruh tubuhnya semua lancar, lidahnya dikatakan, pulang lidah yang seluruh sendi-sendinya dipulihkan kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Ibu Resti bisa berpikir dengan normal kembali, bisa bergerak dengan normal kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan bisa beraktivitas kembali, memuji memuliakan Tuhan dan menjadi saksi yang hidup di tengah-tengah keluarga, jadi sekarang juga bahkan tetangga kiri kanan, karena pemurahan Tuhan ada pada Ibu Resti, suami dan keluarga saling menopang satu dengan yang lainnya. Amin. Dalam nama Yesus.
Yesus. Para Dalam nama Yesus Yesus. Dalam nama Tuhan Ya, Yesus. Tuhan, Sekarang kita terima berdoa kasih untuk untuk Lili kita. agar pemulihannya berjalan dengan lancar. Amin. Dalam nama Tuhan Dalam nama Yesus, Tuhan Amin. Yesus Dalam kami nama Kristus, Tuhan kami Yesus berdoa Tuhan yang untuk sedang Ibu mengalami kami Lili datang yang kepada sedang sedang Mama mengalami menjalani Ewi, doakan pemulihan Ibu dari Lili ya kanker Tuhan. saya serviks. Tuhan Di masa pemulihan Tuhan, pemulihannya Tuhan, berikan semuanya kepada Lili ya bersih, Bapa. sempurna ya tidak Tuhan Tuhan. Kau ada yang memberikan Kau kekuatan berikan padanya kekuatan Tuhan. kepada Biar dia tubuhnya terus ya Tuhan. bersandar dari kepada kanker Berikan Tuhan. tersebut Sebab kesehatan Tuhan. Engkau damai adalah Semuanya obat daripada bersih, segala obat ya normal dan Bapa. pulih Segala kembali. pemulihan kita yang pemulihan baru dia yang yang Bisa melakukan daripada ini memuji Engkau Tuhan Bapa. kami Tuhan, percaya Pemulihan Tuhan terjadi tangan atas memuliakan Ibu Tuhan, Lili sempurna Bapa. Tuhan. memberitakan Dan cinta kasih kesembuhan itu Tuhan akan Terima terjadi di kasih kepada dalam Tuhan banyak dirinya orang. ya Yesus. Bapa. Tuhan, Terima karena kasih Mengucap Bapa, pertolongan-Mu Engkaulah syukur yang yang kepada merawat Tuhan. dia ajaib dari atas yang kepala Kami sampai ke memberikan Ibu ujung percaya kaki Lili ya Tuhan, Bapa. tangan-Mu kesembuhan Berikan Tuhan dia apa hati dan dari memulihkan. kanker pikiran yang baru serviks. ya Bapa. Sama dan Engkau Sehingga dia membuka Tuhan Segala bicara hal-hal Yesus yang yang lebih membuat nafas dari penyakitnya itu hidupnya sudah tidak lepas berjalan dan dengan dia baik, sembuh ampuni makasih Tuhan, Tuhan. normal kami seperti Segala sedia percaya. kala putusan ya Bapa. penyakit telah Kami dipatahkan berdoa dalam pada nama malam Yesus hari ini. Semua itu dan dalam di dalam Tuhan Tuhan menjadi Yesus. bagian dari Ibu Stella, Ibu Lili. Besti dan Ibu Dari Lili. segala kankernya Terima dalam kasih nama Yesus. Yesus Terima patah kasih ya hancur, Roh Kudus. tidak ada lagi Haleluya. penyakit Patahkan semua keturunan kepada kuasa-kuasa seluruh keluarganya dalam Terima nama Yesus. Roh Bella Tuhan serviks dan telah Ibu Lesti dipatahkan serta dalam Ibu nama Lili Yesus. Tuhan. Di dalam Terima nama kasih Tuhan Tuhan. Yesus Kristus kami Terpujilah patahkan nama semua Yesus. kuasa-kuasa Engkau dalam nama menjamah memulihkan Ibu Lili Kau menjamah kembali. dan Kau menyembuhkan, Kau Yes. memulihkan. Haleluya. Haleluya. Bu Eti, langsung doa tutup Ibu Eti. Baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat keberadaan kami di Zoom ini karena kebaikan dan kemurahan Tuhan mempertemukan kami di dalam Amin. pembacaan Haleluya firman Yesus. ini. Dan kami sudah menyelesaikan pembacaan firman. Kami juga sudah berdoa. Engkau menjamah, melawat, Terima kasih Bapak menguduskan Tuhan. hamba-hambamu, Di dalam nama memberkati Yesus, Ibu menjamah dan Kau Dela, menyembuhkan. memberkati Ibu Resti, memberkati Ibu Lili, sehingga apapun yang sedang dialami saat ini, hamba-hambamu ini dapat mengucap syukur karena kebaikan Tuhan mempertemukan kami di dalam Zoom ini untuk bisa bersatu di dalam doa, untuk saling menopang satu dengan yang lainnya, memberikan kekuatan jasmani dan rohani kami. Pulihkan kami, karena kami tahu Raja Maha Besar, penolong kami yang ajaib, yang tidak akan pernah lepas dari segala mujizat-Mu atas kami dan pertolongan-Mu senantiasa baru atas kami. Terima kasih Tuhan, kami menyelesaikan doa malam hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Pertemukan kami di esok hari kembali untuk membaca firman Tuhan kembali. Terima kasih Tuhan Yesus, Raja Maha Besar, kami sudah memuji dan menyembah Engkau. Haleluya. Amin.